Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kau dengar pesan dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pernah berkata, jauhilah arak, karena ia adalah ibu dari segala maksiat. Dan ucapan itu bukan sekedar nasihat biasa, tapi sebuah peringatan besar yang lahir dari kisah nyata. Kisah seorang ahli ibadah yang terperosok, bukan karena benci kepada Allah, tapi karena satu kesalahan, satu gelas maksiat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan kisah hikmah teladan lainnya. Di sebuah kota pada zaman dahulu, hiduplah seorang lelaki yang sangat rajin ibadah. Ia dikenal masyarakat sebagai orang syalih, bersih, jujur, dan zuhud. Hari-harinya ia habiskan dalam dizikir, puasa, dan salat. Wajahnya teduh, ucapannya lemah lembut. Orang-orang berkata, Dialah pemuda terbaik di antara kami, doanya selalu didengar. tapi semakin tinggi kedudukan iman seseorang, semakin besar pula ujian yang datang untuk mengujinya. Di sisi lain, kota itu ada seorang wanita cantik, kaya, tapi hatinya gelap oleh dosa. Ia mendengar tentang sang ahli ibadah, tentang wajahnya yang bersinar karena sujud, tentang namanya yang harum di seluruh kota. Tapi yang tumbuh bukan kekaguman, melainkan hasrat untuk memiliki. Dan berkata, Jika semua wanita mengaguminya karena kesalehannya, maka aku akan menaklukkannya dengan kemaksiatanku. ia pun menyusun rencana jahat. Wanita itu mengutus seorang hamba sahaya ke tempat ibadah sang abid. Tuanku memintamu hadir, menjadi saksi atas sebuah perkara keluarga. Sang abid, karena tidak ingin menolak kebaikan, mengikuti budak itu. Saat sampai, ia diajak masuk. Satu pintu tertutup di belakangnya, lalu satu lagi, dan satu lagi. Hingga akhirnya, ia berada dalam sebuah ruangan tertutup. Di dalamnya, duduk seorang wanita cantik di kursi mewah. Di sampingnya seorang anak kecil dan sebuah kendi arak. Wanita itu menatap sang abid dan berkata, Aku tidak memanggilmu untuk jadi saksi, tapi aku ingin kau memilih salah satu. Berzina denganku, minum arak ini, atau bunuh anak ini. Sang abid gemetar, peluh dingin menetes dari dahinya. 3 pilihan, dan tak ada satupun yang bukan dosa besar. Ia berkata pelan, Aku tak sanggup berzina. Membunuh pun aku tak tega. Mungkin segelas arak tidak seburuk itu. lalu ia melihat kendi arak itu. Kalau begitu, berikan aku segelas arak. Gelas pertama diteguk tenggorokannya panas. Dunia mulai berputar. Ia mulai bicara tidak jelas. Akalnya mulai hilang. Tambahkan untukku. Gelas kedua diminum, matanya berat. Tawa mulai keluar. Wanita itu mendekat dan terjadilah zina. Di tengah perbuatan haram itu, anak kecil itu menangis kencang. Jeritannya seperti mencabik hati sang abid yang sudah tidak sadar. Diam kau. Teriaknya, ia bangkit. Matanya merah, lalu menghantam kepala si anak dengan benda keras. Tangisan pun terhenti. Seketika ruang itu hening. Yang tersisa hanya napas berat dan penyesalan yang mulai menyusup perlahan. Beberapa saat kemudian, sang abid sadar dari mabuknya. Ia melihat tangannya berdarah di depannya. Tubuh kecil yang tak bernyawa. Dan di sisi lain, seorang wanita yang tertawa licik. Dia berkata, Kau sudah seperti lelaki lain yang lemah imannya, bahkan lebih buruk. namun semuanya sudah terlambat, berita pun tersebar. Apa yang telah aku lakukan? Ya Allah. Sang abid menangis tersungkur, ia ditangkap dan diadili. Penduduk kota terkejut. Bagaimana bisa lelaki sebaik dia melakukan dosa seburuk itu? Sahabatku, jangan pernah berkata, ini cuma satu tegukan, ini cuma satu kali lihat, ini cuma satu langkah kecil, karena dari satu celah, setan akan masuk, dan dari satu kelengahan, iman yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Wahai saudaraku, begitulah iblis menipu. Ia tidak langsung mengajak kepada neraka. Ia membisikkan satu langkah kecil, satu pintu kecil yang jika dibuka,
akan mengundang ribuan dosa lainnya. Sang abid ingin menghindari dua dosa, tapi dengan niat mengurangi maksiat, ia justru membuka 3 pintu gerbang dosa sekaligus. Rasulullah SAW bersabda, arak adalah induk dari segala dosa. Semoga Allah menjaga kita dari godaan setan, dari tipu daya dunia, dan dari bisikan maksiat yang tampak ringan. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan kisah hikmah teladan ini. Like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar terus mengikuti kisah hikmah lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.